Sofia. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu ingin tahu kehadiran kalian dulu ya. Ini kelas 11/2 ya? Ya. Yang hadir siapa ini? Yang nggak hadir ya maksudnya? Baik Baik Sakina tuh. Keterangannya apa? Dia sakit tapi tidak bikin surat. Yang lain lagi? Ada ya? Ada tumban. Apa ya? Ya, dia apa? Terus? Sama Claudia. Kalau dia Claudia diarenya itu. ya. Sama Abdu Aldi sebelum dia masuk. Apa ya? ABC dia. Oke. Bukan orang aja ya? Ya, Bu. Oke, karena orang yang masuk, sebelum kita lakukan kegiatan ini supaya untuk menyemangatkan ya kegiatan hari ini, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita ya. Siap. Ya, Bu. Siap. Ayo Irna, mimpin. Semuanya anak-anak itu diharuskan nanti dibantu sama Irna aja ya. Ini kayak. Sebelum kita KPI-nya kita menyanyikan lagu kebangsaan. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk kemana? Oke, makasih ya. Supaya apa? Supaya kita mengingatkan kebangsaan kita ya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini anak-anak ya. Sebelum ke materi ini, Ibu ingin tahu ya cara kalian semuanya ya. Jadi di sini setelah kita melakukan kegiatan tadi, kemudian kita melakukan kegiatan itu, Ibu nanya sama kalian, tadi pagi sudah sarapan atau tidak? Sudah. Sudah sarapan semua ya? Sudah.
oleh ya. Kemudian sekarang setelah itu kita melakukan kaitannya ya, pembelajaran sekarang sama pembelajaran kemarin. Kalian berbicara tentang apa? Sistem pencernaan, Bu. Yang kemarin atau yang sebelumnya tentang sistem peredaran darah. Sudah lupa ya? Iya. Kemarin kita berbicara tentang sistem peredaran ganda dan peredaran darah tertutup, bagaimana sirkulasinya. Itu ya. Iya. Nah, sekarang materi kita ini berkaitan sama nutrisi dan sistem pencernaan makanan. Tahu nutrisi? Tahu, Bu. Sebelum ke nutrisi, Ibu lihat dulu nih jenis-jenis makanan nih. Ini ada makanan yang kalian makan tiap hari nih. Ada apa? Ada sate, ada bakso, Ada telur, ada telur, ada mie, ada ada nasi. apa? Ada mie, ada nasi, ada sate, ada opor. Nah, tadi kan Ibu nanya sebelum ke sekolah atau ke sarapan ya? Jadi sarapannya mulu apa? Nasi, telur, daging. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, dan Mineral. ada airnya. Jadi kalau dibutuhkan oleh tubuh ini ada karbohidrat, ada protein, kemudian ada lemaknya, vitamin, air mineral dan sebagainya. Ada fungsi masing-masing. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nutrisi. Tahu nutrisi Tahu, Bu. dan sistem Nah, setelah kalian melihat gambar itu, kalian tahu kan jenis makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, vitamin dan sebagainya ya. Kemudian Ibu akan memperlihatkan gambar pernah dengar kata statik? Pernah, Bu. Pernah. Apa sih yang menyebabkan statik? Kurangnya gizi. Materi. Bisa juga karena dari orang tua. Jadi faktor dari gen. Yang lain ada nggak? Ya. Nah, Contoh stunting. kebiasaannya di berita sekarang ya, di zaman-zaman sekarang ini ada kekurangan gizi. Indonesia itu dampak kekurangan gizi itu pada balita itu banyak Tinggi banget. tinggi ya. Jadi proses kekurangan gizinya itu banyak sekali diderita oleh balita. Kenapa? Karena asupan nutrisinya itu kurang. Mulai dari masa pertumbuhan dan Perkembangan. ya. Ya. Jadi kalau masa pertumbuhan itu mulai dari awalnya pertumbuhan bagaimana? Dari nol kan? Iya. Nah, ini sampai ke usia tua ya. Jadi mulai proses terkenanya stunting itu mulai dari masa balita pertumbuhannya. Jadi bisa kembali ke kekurangan Nutrisi. iya enggak? Ya. Jadi setelah kalian melihat ke gambar tadi, yang Ibu lakukan itu apa sih nutrisi sebenarnya itu? Gizi. Gizi. Yang lain? Protein. Protein. Jadi nutrisi itu merupakan zat makanan ya. Jadi zat makanan ini ada beberapa ya. Yang pertama ada karbohidrat. Ada apa lagi? Protein. Ada lemak. Vitamin. Ada. Vitamin. Nah, kalau kita lihat pada sumber energi yang pertama yang karbohidrat. Bisa lanjut.
Ada pertanyaan lagi? Nah, ibu tanya lagi nih. Ketika kalian sarapan tadi ya, kalian menamakan nasi saja apa yang dirasa? Lemak. Gak enak. Nggak enak. Kalau kita tambah lagi topiknya ada ikan, ada telur, ada sausnya. Jadi enak. Enak ya? Ya. Sedang mencukupi nilai gizinya. Jadi ada telur, ada karbohidrat, ada telur, dan ada protein. Itulah merupakan gizi yang kita makan setiap hari. Ya? Ya. Nah sekarang kita punya sekarang untuk diskusi kelompoknya, ibu mau bagikan kelompok dulu ya. Ya, Bu. Boleh. Kemarin kan kita bagi per kelompok ya. Sekarang bentuknya berkelompok ya. Mulai dari sekarang hitungan ibu mulai 1 sampai 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 mulai sudah. Oke. Berkelompok dulu. Setelah diskusi kalian lakukan tentang apa yang kalian lakukan selama ini.
Oke, sudah terima RKPD semua? Sudah. Sekarang sebelum kalian melakukan kegiatan, Ibu mau memperlihatkan video pembelajarannya dulu ya. Kalian sudah masuk tentang pembelajaran tentang sistem pencernaan. Kalian mengambil dulu ya video pembelajaran tentang proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuh manusia. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat kita terdorong masuk ke dalam lambung. Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh bagian getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptol. Enzim renin berfungsi untuk mengembangkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membuat yang masuk bersama makanan. Kamu ini belum kok. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilo menjadi zat gula atau glukosa. Enzim trypsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau dedunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat menyerapkan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan bijinya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Iya, Bob. Habis itu, sisa makanan yang dicerna pasti berlanjut ke usus besar. Usus besar memiliki menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang
kita kaitkan ya antara nutrisi makanan yang kita pelajari tadi kemudian dengan sistem pencernaan. Ingat kalau sistem pencernaan itu terbagi menjadi dua ya. Ya. Ada kelenjar pencernaan sama organ pencernaan. Kalau masalah tentang kelenjar pencernaan itu terdiri dari ada kelenjar pankreas, ada hati, liver dan sebagainya ya. Tentunya kalau tentang saluran pencernaan atau organ pencernaan itu mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, kemudian rektum dan anus. Itu merupakan organ pencernaan pada sistem pencernaan manusia. Jadi untuk kegiatan kali ini setelah kalian mengamati video pembelajaran tadi, kalian sudah otomatis tahu ya. Bagaimana prosesnya sekarang kalian itu mengerjakan LKPD-nya. Tolong dilihat LKPD-nya. Di situ ada tujuan pembelajaran. Dari situ kalian bisa memahami apa kegiatan kalian ya. Ada dua kegiatan kalian. Yang pertama kalian menyelidiki dulu makanan kemasan yang kalian bawa ya. Kemudian setelah itu kalian melakukan mengkaitkan antara makanan dengan rongga ataupun organ pencernaan. Mengerti? Sebelum itu kalian keluarin dulu itu makanannya itu. Udah keluarin makanan kemasan yang kalian bawa? Tenang dulu ya. Lihat LKPD-nya masing-masing. Di situ ada tujuan daripada diskusinya. Yang pertama kalian melakukan penyelidikan tentang gizi lemak kandungannya yang terdapat pada makanan kemasan tersebut. Kemudian yang kedua melakukan kegiatan tentang sistem organ pencernaan berkaitan dengan makanan kemasan tadi. Apakah bagus atau tidak bagi kesehatannya? Sudah bisa mengerti? Sudah. Jadi ada setelah pembelajaran materi video tadi bisa kalian ambil beberapa ya dan sudah kalian catat juga ya. Ya Bu. Nah silakan mulai mengerjakan. Ada yang belum tahu? Paham Bu. Silakan mengerjakan pembelajaran. Nanti bagi tugas. Kamu baca nggak? Aktif semua ya. Anggota kelompok 3. Yang kelompok 4 aktif semua. Iya Bu. Nanti ada bagian-bagiannya ya. Gimana kelompok?
Kalau yang belum ngerti silakan ditanyakan ya. Ya, Bu. Jadi semuanya harus buat kerja. Ya, Bu. Jadi kan kita tahu kan penataan ini Ya, Bu. gimana kabarnya? Baik, Bu. Jadi nanti dibagi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan mengenai nutrisi dan organ pencernaan. Sebelum kita lanjut ke mempresentasikan mengenai nutrisi dan organ pencernaan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya sebagai moderator atas nama Diri Walda, dan di sebelah kiri saya atas nama Nabil Pratama. Ingrid Diana, Adi Febriani, Fadila, Alia Amanda. Oke, itulah mengenai kami. Selanjutnya kita lanjut ke nutrisi. Yang dimana kami di sini sudah menyelidiki yang nama produk dan indikator nutrisi, kandungan pada kemasan, dan total kalori tiap kemasan pada kemasan instan. Yang pertama ada mie instan Sakura. Indikator nutrisi karbohidrat, kandungan pada kemasan 38 gram, total kalori tiap kemasan 12%. Indikator nutrisi protein, kandungan pada kemasan 6 gram, total kalori tiap kemasan 10%. Indikator nutrisi lemak, kandungan pada kemasan 15 gram, total kalori tiap kemasan 39%. Vitamin mineral tidak ada. Selanjutnya sarden ABC, indikator nutrisi karbohidrat 6 gram, total kalori tiap kemasan 2%. Indikator nutrisi protein, kandungan pada kemasan 9 gram, total kalori tiap kemasan 15%. Indikator nutrisi lemak, kandungan pada kemasan 1,5 gram, total kalori tiap kemasan 7%. Selanjutnya ada indikator nutrisi karbohidrat, kandungan pada kemasan 17 gram, total kalori tiap kemasan 5%. Selanjutnya indikator nutrisi protein, kandungan pada kemasan 2 gram, total kalori tiap kemasan 3%. Selanjutnya indikator nutrisi lemak, kandungan pada kemasan 17 gram, total kalori tiap kemasan 42%. Vitamin dan mineral tidak ada. Selanjutnya sistem organ pencernaan. Sistem organ pencernaan terbagi menjadi dua, ada organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Organ pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, dan rektum. Sedangkan kelenjar pencernaan terdiri dari pankreas, hati, empedu, saliva, dan parotis. Di mana fungsi dari organ pencernaan dan kelenjar pencernaan tersebut akan dibacakan fungsinya oleh teman-teman dari anggota saya. Yang pembaca pertama adalah Indi Erviana yang akan membacakan fungsi dari mulut dan kerongkongan. Mulut berfungsi mengunyah, menelan, dan mencerna makanan dan minuman sebelum menuju lambung. Kerongkongan fungsinya membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Selanjutnya pembaca kedua adalah Nika De Febriani mengenai kelenjar ludah dan lambung. Kelenjar ludah fungsinya menghasilkan enzim pencernaan untuk memecah makanan. Lambung fungsinya menampung makanan dan Selanjutnya Fadila membacakan fungsi usus halus dan usus besar. Usus halus fungsinya untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi dan membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Usus besar fungsinya menyerap air dari sisa-sisa makanan yang telah dicerna oleh usus halus dan menyerap vitamin dan cairan yang terdapat di dalam timun sebelum membentuk tekstur. Selanjutnya pembaca keempat yaitu Nabil Pratama mengenai pankreas dan empedu. Empedu fungsinya membantu pencernaan dengan mengamulisis lemak. Pankreas fungsinya menghasilkan enzim pencernaan yang akan dibawa menuju usus halus dan saluran pencernaan lainnya untuk membantu memecah dan mengolah makanan. Selanjutnya pembaca kelima Alia membaca mengenai anus dan rektum. Anus fungsinya mengeluarkan feses dari saluran pencernaan. Rektum fungsinya untuk menampung feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Itulah penjelasan mengenai nutrisi dan organ pencernaan dari kami. Selanjutnya ke diskusi dari setiap kelompok. Selanjutnya kami akan melakukan sesi tanya jawab. Jika ada hal-hal yang belum dimengerti dari penjelasan kami tadi, boleh diajukan ke
Oke, kita memilih kelompok 3 untuk bertanya. Siap, izin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Oke, sistem pencernaan adalah saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan jalan proses pencernaan. Itulah jawaban dari kami. Sekian dari kami, bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem pencernaan dan nutrisi. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Asyifa Aprilian, lalu sahabat saya, Apriana, Surya Hidayah, Surya Ramadhani, Baik, selanjutnya, ini beberapa hasil diskusi kami, kelompok kami mengenai nutrisi atau beberapa hasil penyelidikan tabel gizi pada produk kemasan. Pertama, sarden ABC, indikator nutrisi karbohidrat. Sarden ABC pertama, karbohidrat, kandungan pada kemasan 2 gram, total kalori 1%. Indikator nutrisi protein, kandungan pada kemasan 12 gram, total kalori tiap kemasan 19%. Indikator nutrisi lemak, kandungan pada kemasan 1 gram, total kalori tiap kemasan 1%. Selanjutnya mie instan, indikator nutrisi karbohidrat 13, kandungan pada kemasan 38 gram, total kalori tiap kemasan 12%. Indikator nutrisi protein, kandungan pada kemasan 6 gram, total kalori tiap kemasan 10%. Indikator nutrisi lemak, kandungan pada kemasan 10 gram, total kalori tiap kemasan 15%. Selanjutnya nama produk Arden, indikator nutrisi karbohidrat, kandungan pada kemasan 17 gram, total kalori tiap kemasan 5%. Indikator nutrisi protein, kandungan pada kemasan 2 gram, total kalori tiap kemasan 3%. Indikator nutrisi lemak, kandungan pada kemasan 10 gram, total kalori tiap kemasan 15%. Baik, berikutnya mengenai sistem pencernaan. Berikut adalah papan sistem pencernaan dan fungsinya yang akan dibacakan oleh 3 rekan kami. Kepadanya silakan. Saya akan membaca pertama dari parotis. Fungsinya untuk mengalirkan air liur menuju bagian gigi belakang maupun rahang ke atas. Lalu yang kedua ada salimfa, fungsinya untuk melumasi mulut dan tenggorokan agar tetap lembab dan nyaman. Melumasi makanan yang dikonsumsi agar lebih mudah ditelan. Lalu ada kerongkongan, fungsinya untuk membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung.
Lalu lambung fungsinya untuk menampung makanan dan minuman, mengolah dan mendorong makanan ke usus untuk penyerapan makanan lebih lanjut. Baik, saya membacakan fungsi besar untuk menyerap vitamin dan cairan yang terdapat di dalam timus sebelum membentuk fases. Anus fungsinya untuk mengeluarkan fases dari saluran pencernaan. Usus halus fungsinya untuk sebagai organ yang berperan dalam proses penyerapan gizi dari makanan dan minuman. Rektum fungsinya sebagai tempat penampung sementara fase sebelum dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya ada pankreas. Fungsinya untuk menghasilkan enzim pencernaan yang akan dibawa menuju usus halus dan saluran cerna lainnya untuk membantu pankreas berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan yang akan dibawa menuju usus halus dan saluran cerna lainnya untuk membantu memecah dan mengolah makanan. Fungsinya untuk mempertimbangkan proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Hati fungsinya untuk menyimpan vitamin A, D, E, dan K dan B serta menghasilkan cairan yang membantu proses pencernaan. Selanjutnya atau yang terakhir, mulut fungsinya untuk mengunyah, menelan dan mencerna makanan dan minuman sebelum dibuang. Demikian untuk sintasi kami. Mungkin dari paparan tadi ada yang ingin bertanya padanya, dipersilakan. Baik, karena batas waktu kami akan memberikan kesempatan kepada kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Oke, saya di sini akan bertanya apa yang menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 4 dan akan dari pertanyaan tersebut akan dijawab oleh rekan kami. Adapun penyebab gangguan pada sistem pencernaan bermacam-macam seperti infeksi rotavirus, bakteri, efek samping obat dan perubahan pola makan. Baik, demikian presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Lebih kali saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah semua presentasi ya? Ya. 2 dan 3, alhamdulillah sudah semuanya sudah presentasi ya tadi. Jadi untuk Ibu mengulang evaluasi kembali mulai dari kelompok 1, 2, 3, alhamdulillah sudah bagus semua. Cuma ada beberapa kelompok tadi yang kurang menguasai materinya ya. Jadi kurang untuk kegiatannya ya. Jadi untuk kelompok 1 sudah alhamdulillah bagus kelompoknya. Jadi untuk membagi kelompoknya sudah bagus, untuk kelompok 2 itu agak kurangnya. Jadi nanti ditambah lagi untuk pertemuan berikutnya. Kelompok 3 bagus juga dan kelompok 4. Kemudian setelah kalian melakukan diskusi tadi, ada beberapa kesimpulan yang Ibu dapat petik di sini ya. Jadi dalam pelajaran ini ada 2 ya kesimpulannya. Kita bisa mengetahui jenis makanan kemasan itu berbahaya atau tidak bagi kesehatan tubuh kita ya, apalagi pada sistem ataupun organ pencernaan kita. Jadi kita sebagai manusia yang dititipkan sama Allah, tentu kita harus menjaga kesehatan tubuh ya. Jadi mulai dari makanan, kemudian cara asupan makanan, kemudian kebersihan yang utama ya. Kemudian yang kedua tentang sistem organ pencernaan tadi, alhamdulillah sudah tahu ya, mulai dari mulut apa fungsinya sampai pada anusnya ya. Jadi setelah kesimpulannya itu, Ibu mau nanya dulu nih dari penjelasan dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini, apa bisa kalian mengerti atau tidak? Bisa.
kita belajarnya tentang gangguan pada sistem pencernaan. Jadi kalau mau berbicara tentang gangguan, otomatis tentang gangguan yang berhubungan dengan saluran pencernaan. Jadi untuk PR selanjutnya minggu depan ya, PR-nya kalian membuat rangkuman tentang sistem gangguan pada saluran pencernaan. Sudah dicatat? Sudah. Sebelum akhir pertemuan kali ini, kita mau nyanyi lagi ya untuk menyemangatkan pulang kita. Untuk Irna, silakan kita nyanyinya lagu kebangsaan lagi ya. Nyanyinya lagu Garuda Pancasila. Untuk penutup. Oke, jadi berdiri semua ya siswanya untuk berdiri. Oke, silakan. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda silakan duduk kembali ya. Ini untuk mengakhiri pertemuannya, pertemuan kita kali ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa terakhir kita mimpin doa pulang ya. Ya, Bu. Silakan Duduk siap. Sebelum akhiri pertemuan kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Ibu sudah